Dalam dunia yang gelap dan penuh misteri, terkadang kita tak bisa memisahkan antara cerita dan kenyataan. Beberapa waktu lalu, kami mengalami sesuatu yang telah mengubah segalanya. Kamera dong. Sorry Cap. Kolaborasi terakhir kami bersama Ghost Ranger Indonesia tidak hanya meninggalkan jejak, tapi luka. Bukan luka fisik, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sarah tidak kembali dari perjalanan malam itu sebagai dirinya yang dulu. Ada perubahan di dalam dirinya. Terinfeksi oleh apa yang tidak bisa kami jelaskan. Apa yang terjadi hari itu bukan hanya kisah untuk diceritakan, tapi sesuatu yang harus dihadapi. Di malam itu, kami semua tidak siap. Itulah kenapa kami memutuskan untuk berhenti sejenak, untuk diam, untuk pulih. Karena dalam dunia diari misteri Sarah, terkadang yang paling menakutkan bukanlah sosok yang ditemui, tapi apa yang dibawanya ke dalam hati kita. Cheers. Cheers. Ya juga. Cheers. Biar nggak slack lagi bro. Dua kali kalau gitu gua cheersnya. Ya Kalau juga. sebenarnya nggak ada slack-slackan lah, kita kan juga selesai itu udah semua clear gitu kan. Dia backing vokalnya slack. Slang. Oh slack. Silakan Pak. Ya, ada apa nih? Kita rame-rame ngumpul di sini. Jadi malam ini kita mau ritual pemanggilan. Waduh. Nah kan datang kan? Itu dia. Tuh opening bang. Ya. Halo. Halo. Yang mana nih? Gua ngomong. Yang Master master. lah. Halo. Tuh, hai Sanadik. Sanadik. Jumpa lagi nih sama kita DMS dan juga Ghost Ranger. Bener ya? Udah itu bener masternya ya? Oke, hari ini kita mau ngebahas perseteruan yang kemarin Perseteruan. udah kita udah damai. Emang nggak berantem juga. Kita udah damai. Lu bikin kesimpulan sendiri sih. Bukan, kemarin Saradik ada beberapa yang emosi Iya. gitu. Cuman gue paham maksudnya, tapi kita juga paham dari Erik juga baru tahu juga gitu. Jadi nggak apa-apa buat kita, dan kita tuh aman-aman aja sebenarnya abis itu, karena abis itu kita makan donat bahagia kan. Makanya kita santai. Nggak, karena cheers lagi ya, Erik kalau- abis minumnya isi lagi dong. Kalau dari segi apa namanya, gue bacain komentar juga dan memang akhirnya gue mulai paham juga kenapa Erik seperti itu, karena memang mungkin pada saat itu baru pertama kali mendapatkan yang intens untuk percakapannya ya, gitu. Jadi emang kalau menurut dari beberapa fansnya Green yang ada di komentar itu, Erik memang ternyata seneng dengan hal yang memang kayak oke, gue dapetin sesuatu, gue pengen kulik lebih dalam nih, kayak gitu mungkin saat itu. Mungkin langsung diceritain aja Sama gimana. ini sih sebenarnya, Erik, gue pengen nanya sebelum-sebelumnya di Ghost Ranger sendiri, lu selama penelusuran, lu pernah bersinggungan sama si demonik ini nggak sih? Enggak. Oke, berarti kemarin tuh for the first Pertama time. kali. Iya. Oke, mungkin ini yang akan banyak kita bahas hari ini. Makanya di belakang situ ada toilet di belakang. Bukan ini maksudnya. Ini nanti akan muncul di layar juga masing-masing. Tinggi. Oke. Enjoy. Ini ya, Chi ya. Iya Iya lagi. kan? Ini kan? Ya, jadi di sini juga ada beberapa gambaran-gambaran gitu kan. Yang sebenarnya kenapa hari ini juga kita syuting tuh karena kemarin tuh sempat ngobrol gitu sama Sarah juga, sama Erik. Kayak yang kalau kata Erik, what the hell gitu. Jadi kayak banyak hal-hal yang kok tak gitu loh, yang kayak nggak bisa dijelaskan tapi too many coincidence ya. Iya. Terus yang tadinya kita nggak ngeh, gara-gara orang pada komen, akhirnya kita langsung mulai connecting the dot gitu. Dan lucunya itu
kok ke track back-nya jauh gitu loh, no, pas pertama kali kita penelusuran di Amerika, pas lagi di Preston Castle pertama kali kita tahun 2022. Nah, aku tuh pengen ceritain karena mungkin orang nggak tahu nih, bahkan ada yang bilang wah keren, skripnya dari tahun 2022 gitu kan. Nah ini harus diceritakan biar orang tuh dapat kita buat jelasnya. Avenger ya. Itu bukan Marvel. Iya. Ya tapi secara tidak langsung akhirnya menjadi seperti Marvel ini mah gila gitu loh. Tapi kan kita nggak nyeting. Enggak, kita juga maksudnya nggak tahu. Maksudnya kan akhirnya kita dapet, universe-nya. ya universe-nya akhirnya dapetnya Seperti itu. ini. Dan ini Orang kemarin juga gue sempet bahas kan waktu pas gue pulang dari Aceh, lo sempet telepon gue kan, yang masalah kayak banyak yang bilang Sarah gimmick nih masalah satu yang berhitung itu. Karena kan gue nggak nonton, Exorcist. ya gue nggak tahu. Jadi ya emang itu yang terjadi di sana gitu. Iya. Dan waktu pas collab sama Ghost Ranger, loh kok ada dia lagi gitu. Dan itu terpampang nyata ya dari alat itu gitu kan. Emang bisa disetting alat lo? Kalau misalnya bisa disetting, kalau lu mau ngerunutin dari tahun 2022 kalian ke US, harusnya kalian yang nyeting alat itu. Logikanya Make sense gitu. Dan lu juga baru tahu juga kayak sejam sebelumnya kita cerita ya. Nggak, terus udah Bahas gitu apa nggak, situ? aku tuh kayak honestly kayak aku replying semua apa yang mungkin terjadi, apakah begini what if gitu ya. Aku berpikir kayak misalnya kalian nyeting gitu ya, misalnya kalian gimmick. Kenapa persis banget dan bereaksi dengan apa yang aku lihat tapi aku nggak ngomong. Oke. Itu kan Sama- biasanya langsung yang tutup gitu. Kayak aku udah notice something sebelum ada suara itu keluar, aku tahu tapi kenapa pas kayak gitu. Iya. Aku kayak itu aku runutin semuanya. Kayak kecuali kalau kalian bawa orang, nggak tahu ya, bawa orang terus megang laptop terus nulis gitu, mungkin ini kan nggak ada orang gitu maksudnya. Ini kita bicara maksudnya any Aku possibilities aku lagi- dari layman gitu loh. Aku kayak mikir kemana-mana gitu, tapi kayak terlalu Sempurna. percakapannya terlalu tektokan gitu. Karena kan itu dari aku. Ya benar kalau misalnya emang itu di setting berarti kita udah bikin skrip dulu, karena aku ngomong nanya apa dijawab Iya. Iya. itu. Exactly. Itu. Dan memang kita sebenarnya itu harus berhenti pada saat aku bilang si bapaknya jawab Syuchi. Ya aku bilang oke, udah cukup, oke gitu. Harusnya berhenti di situ. Harus berhenti situ, udah stop. Nah, terus aku udah mulai kayak, perasaan gue gak enak nih. Aku 2 kali ngomong shield on, ingat nggak? Yes. Iya. Ya, aku udah 2 kali, pokoknya kedua shield on, terus Yang kedua Mbak ngomong gitu aku baru, aku nggak pakai. Mm-mm. Pas udah ada suara, Nah itu langsung pakai ya. Oh, gitu. oh ini kayaknya yang tadi gua tanya nih, Iya. siapa nih ini? Iya. Terus kayak, weh suaranya lumayan juga nih, Gaul. nyeremin. Iya. Itu Oh, sampai itu gue merinding loh itu. No, anak-anak jaraknya lumayan jauh ya, Di. Lumayan jauh kan jaraknya kalian kan? Itu Mereka bilang dengar. kedengeran banget. Iya. Sampai luar. Yang di tempat kita opening kan, di bawah kan. Iya. Itu kedengaran kenceng banget. Nah, maksudnya dari secara speaker itu kencengnya minta ampun saat Ya, itu. speakernya bagus ini. Bukan. Tapi intinya maksudnya menggelegar suaranya. Iya. Nah, tapi gitulah intinya maksudnya kan kita bicara ini mau coba diruntutin dulu gitu kan. Nah, sebelumnya kan kalau misalnya yang kita bicara dari komentar dulu nih kan ada perseteruan gitu kan. Yang tempat juga terjadi dari masalah si Denny crossing gitu kan. Nah, di momen sebelum itu setelah itu chaos kan kita baru tahu kalau misalnya itu katanya ngindik-ngindik gitu. Ya Iya kan? lagi. Nah, sebenarnya aku pengen tahu, ya mungkin kita udah pernah cerita sebelumnya di rumah, tapi maksudnya Sarah kan belum tahu juga. Yang terjadi saat itu apa sih? Yang kan kita tuh taunya cuman Wisnu, Fadi, aku, Mas D cuman taunya megangin Ip. Terus Erik juga ngeliatnya cuman Ip gini aja gitu. Terus Erik juga sempat yang panik megangin tangan Ip kan. Itu di depan aku tuh kayak gerbang gitu ya, tapi gerbangnya tuh gedenya nggak ada ujungnya. Tapi aku tahu itu gerbang gitu. Gelapnya juga gelapnya beda gitu, pekat. Gimana ya jelasinnya ya, tapi ada merah, ada warna merah kayak panas gitu. Terus aku ngeliat cahaya aja di tengah-tengah itu gitu. Cahaya itu kayak titik kecil di antara itu semua gitu. Terus aku perhatiin mukanya, loh kok Denny gitu. Nah itu nggak tahu kenapa langsung
ini kalau anak ini nggak diambil sama, nggak mesti aku nggak bawa dia, itu akan si Denny akan hilang selamanya gitu di situ. Cuman Oh berarti pikiran Mbak tuh dipikirnya Denny tuh ditarik sama mereka ya? Mikirnya waktu itu. Captive ya kayak Ya kan, kayak ditarik gitu. Yang dari posisi Mbak gitu kan? Iya, karena kan di Oke, depanku. oke. Itu aku tahu itu gerbang gitu. Tapi gerbangnya tuh kayak aku nggak tahu itu gerbang apa, dan besarnya tuh kalau di kiri kanan tuh kayak nggak ada ujungnya Oh, gitu. lebarnya maksudnya lebarnya panjangnya. Lebarnya gitu. Ya nggak tahu, aku nggak mikir. Jadi based on Intuisi mau aja. nolongin gitu. Hati aku gitu yang kayak ya udah deh gitu. Sekalian gitu maksudnya aku balik sekalian gitu. Terus ya udah aku ambil, dan itu cepet sih, maksudnya aku nggak ngerasa apa-apa. Ya pas balik Denny bisa selamat gitu, dan kita doain dia bisa crossover. Cuman memang itu aku nggak tahu ya apa ya namanya ya, tapi itu adalah teritori lain yang seharusnya aku nggak di situ gitu. Jadi pada saat aku balik kayak ada sesuatu yang dark yang ikut gitu, maksudnya yang nyisa gitu di Ya, cuman mungkin nggak tahu deh, misalnya kalau emang nggak boleh ceritain juga ntar tinggal dikat dong. Tapi intinya ada hal yang terjadi setelah itu, besokannya ya, yang Ip video callan ya sama omnya Ip. Apa malam itu? Nggak malam itu sih, nggak langsung. Jadi setelah beberapa hari aku baru ngobrol. Om aku tuh sampai ngomong kalau ini tuh nggak main-main gitu. Terus dia nanya, kamu dari mana gitu. Nah ini belum ada video, belum kita cerita sama sekali tentang Ghost Ranger. Belum kita habis syuting itu belum cerita apa-apa gitu kan. Terus dia ya aku pasti tahu lah gitu kan. Terus ya ini pergi jauh banget gitu. Terus aku cerita semua kronologinya gitu. Terus dia agak kaget. Yang nggak apa-apa Mbak gitu. Dia agak pokoknya dia agak shock. Terus ya ini ya harus benar-benar sembuh gitu. Maksudnya benar-benar harus fit secara fisik dan mental gitu. Karena sekarang kayak ini nggak tahu ntar kalau misalnya emang perlu diedit aja. Jadi kayak one day aku ngerasa oke gitu ya. Kayak pagi bangun tidur kayak aku kayak oh udah nih udah oke gitu. Tapi nanti malam enggak gitu. Jadi kayak ada suara di dalam kepala aku, kayak ada suara tapi jahat. Jadi kayak misalnya ngomong, aku 5 tahun lagi tuh mati gitu. Umur aku tuh nggak lama. Terus kayak aku mikir, oh aku harus bikin surat kayak wasiat gitu. Tuh Di kepalaku. Gitu. Kayak terus kayak ya kalau misalnya emang waktunya emang nggak banyak, aku harus pakai waktu aku untuk bisa berbagi yang baik gitu. Intinya aku nggak boleh kalah, gitu aja. Tapi di kepala kayak gitu. Terus ada momen dimana kayak kita semua di dalam diri kita tuh ada negatif positif ya. Kan kalau dulu dibilangnya ada malaikat dan setan gitu ya dalam diri kita ya. Tapi ini tipis bang. Jadi itu kayak benar-benar aku bisa dengar suara balas aja gitu. Kayak misalnya aku kesel akan sesuatu, terus bisa ada suara lo bisa balas aja gitu. Jadi aku yang harus nahan, nggak boleh ego ya itu. Ini semenjak kemarin ini? Dia tipis banget gitu. Bener-bener dicoba di situ. Terus kayak aku kadang-kadang ngerasa aku sakit. Maksudnya badannya nggak enak gitu. Cuman ntar abis itu oke. Jadi kayak benar-benar apa ya, mood swingnya emang aneh sebelumnya, tapi ini kayak ekstra gitu. Terus aku sampai bilang sama om aku, apa aku nggak boleh ketemu orang dulu ya gitu. Cuman om aku bilang nggak boleh, tetap menjalankan hidup seperti biasa aja, karena di sini kamu belajar untuk gimana caranya secara emosional harus tetap stabil gitu katanya. Terus oh ya udah itu. Jadi
ya kemarin ke Jogja juga aku sempet istilahnya cleansing lah gitu kan, recovery gitu. Cuma kalau dibilang mendingan tapi ini kayak gini, kayak sekarang lagi nggak enak. Terus tadi siang oke. Jadi naik turun gitu, ups and down gitu. Bisikannya beda-beda, omongannya beda-beda. Omongannya beda-beda maksudnya. Maksudnya kan yang suka ada di ngomong di dalam Aku. beda-beda. Ada aja yang diomongin sama dia. Enggak sih, enggak selalu. Jadi kalau misalnya aku bisa suppress, di suppress gitu. Cuman kayak aku harus kayak bisa ngelawan, jangan kesuges negatif gitu. Kayak gitu loh Bang. Jadi kayak misuse, kayak ego aku tuh sekarang diuji banget untuk menyalahgunakan apa yang aku punya gitu. Tapi it's really hard gitu. Dan itu semenjak kemarin. Semenjak kemarin gitu. Enggak, Eric, listen, kayak I know kamu pasti kayak ini gara-gara gue. Kalau menurut aku gini, ini tuh kayak udah jalannya sih kalau menurut aku. Aku nggak tahu ini mau dibawa kemana, tapi aku percaya bahwa kalau misalnya udah yang kayak gini, marking aku dan ini semua terjadi, artinya kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana gitu. Dan mungkin Tuhan mau menyampaikan pesan melalui aku, tapi aku nggak tahu apa. Gitu. Nggak tahu ya, ntar tinggal edit aja. Ya, tapi aku ngerasanya ya No, enggak. because of me, guys. Oh no, enggak dong. No, seriously. Ya tapi enggak dong, enggak. Karena semua itu ada ini ya, ada memang jalannya. Kenapa kita ditemuin sama lu, kenapa Sarah pada saat collab sama kalian tuh, Sarah langsung nyaman kan. Ini yang lain juga tahu kok, Sarah tuh begitu ketemu orang, apalagi langsung meluk pada saat hari kemarin collab itu kan 1 banding berapa gitu loh. Jadi artinya pasti memang rencananya sudah ada. Karena di tempat omnya Sarah itu gue nanya, kita ngobrol lah, misalnya gue juga pengen tahu kan gitu kan. Terus gue nanya sama omnya bilang, ini keputusannya pada saat itu narik Denny itu bahaya banget katanya. Oke. Sarah bilang, kalau aku cuma ngerasa ya itu yang memang aku intuisinya Sarah aja saat itu kan. Ya gue ngerasa pengen ambil, gue ambil gitu. Terus gue mikir gini, kalau emang misalkan ya kita nggak collab sama Ghost Ranger, anggaplah kita ketemu lagi portal yang kayak di Klaten waktu itu yang 2. Terus Sarah ngeliat juga hal yang sama, ada Denny, pasti dia akan lakuin hal yang sama gitu. Maksudnya kalian adalah kebetulan saat itu sama kalian. Tapi bisa juga kalau ada kayak Klaten lagi yang ada portal depan belakang, bisa juga mungkin Sarah akan ngelakuin hal yang sama. Jadi maksudnya cuman masalah cepat atau lambat sama siapanya atau di mananya gitu. Jadi nggak usah berpikir salah lu nggak, karena memang waktu kita pertama kali di Klaten pun juga sama kejadiannya. Sarah hilang itu malah. Hilang juga. Itu hilang. Oke. Kalau kemarin itu sebenarnya jejak aku salahnya cuman aku masuk ngambil Denny. Iya. Di situ salahnya. Dan omnya itu ngomong bahayanya adalah Sarah ngambil soalnya Kayak tukar nyawa jadinya sebenarnya. makanya pas pada saat Sarah balik itu dalam keadaan baterainya kosong. Karena mungkin nggak tahu energi yang dia pakai buat narik Denny saat itu ya. Maksudnya gue nggak tahu ya, gue cuma membayangkan di pikiran gue adalah effort kan untuk kesana dan baik lagi itu pasti ada effortnya gitu. Nah itu ngebuat dia draining, semuanya habis. Nah pada saat habis itu yang akhirnya jadi kayak dibilang bahaya banget, karena mungkin bisa jadi fatal kalau misalnya pas di tengah perjalanan habis bis gitu loh, udah nyangkut juga mungkin gitu, ya amit-amit. Tapi intinya cepat atau lambat keputusan Sarah itu tidak pernah salah, karena gue yakin mau itu 5 tahun lagi kalau itu kejadian dia ngeliat Denny pasti akan diambil juga gitu. Nah kebetulan saya itu adanya sama Ghost Ranger, makanya bukan sebenarnya kalau gue bilang bukan kesalahannya Ghost Ranger, enggak, tapi itu proses yang entah kenapa kita berlima ini harus jalanin, nggak tahu ke depannya. Makanya kan gue bilang aku bilang sama dia, kayaknya you'll be stuck with us. Iya. Soalnya apa? Karena gue nggak tahu ya universe tuh Exactly. apa sampai kita dipertemukan sama mereka. Kenapa ini belum tahu, belum kebaca. Ya baik lagi di tahun 2022 baru ketakernya, baru tahu. Oh, demand-nya itu kayak gini. Oh, demand-nya jangan-jangan ini tuh hari ini. Dan sebenarnya tuh udah ada bits pieces dari dulu, cuma kita nggak ngeh.
orang ternyata kok hubungannya sama misalkan dibilang di menit si A si B, kok nyata Nunu udah tahun 2003 udah gambar. Betul. Ya, tapi aku ya kayak lagi ingat waktu itu lagi ngobrol di sini, terus aku ingat waktu pertama kali ngobrol sama Denny kan abang nanya kenapa, si Denny bilang aku takut nggak mau masuk situ, ingat nggak bang? Terus Pertama kali tuh ya pertama kali banget di Preston Castle. di Preston Castle. Ya kan dia bilang aku nggak mau masuk situ, takut. Kita pikirannya kan dia anak yang sekolah di situ, yang Terus yang dilelepin ke Iya. dalam kolam yang isinya tuh kayak Air keras. NaCl dan apa ya pokoknya yang untuk ngebersihin buduk-buduk kuman, Iya. tapi kan tuh perihnya minta ampun ya. kita pikir dulu itu. Nah cuman aku baru ingat waktu ngobrol di sini tuh ada Ule, ada Manda sama Dedi tuh, aku bilang bentar deh, waktu itu kan waktu habis Denny masuk udah gitu aku kegeser sama ada yang no Denny, inget nggak? Iya, Nah ingat banget itu. terus aku kayak mungkin dari waktu itu Denny tuh udah minta tolong sama kita gitu. Ada videonya kalau mau. Dan emang kayak udah di cap, salah satu yang di captive. Who are you? Who are you? Yeah, can you talk to me? You wanna go there? I don't want to go in there. Okay, just done, it's okay. Who are you? Shit. Siapa? Jadi kayak terus udah gitu aku baru ingat, kita tuh cerita nggak sih si Denny meninggal kenapa sih? Enggak. Enggak. Gue kemarin nyari tahu nggak ada lagi. Soalnya Yang kedua kita ke sana. kita cerita Gue kayaknya lupa ingat. Pokoknya kan kita akhirnya ketemu ibunya Denny kan. ya si Jessie. Cuman itu aja kayaknya seingat gua ya. Kita malah tahu ibunya meninggalnya kenapa? Iya sama Mustache. Iya. Iya karena si Mustache. Perkosa lah ya, Iya. apalah segala macem. Pokoknya sampai dia habis bis nggak kuat badannya, meninggal. Iya, Gua si juga Jessie. lupa Denny kenapa meninggalnya. Jadi kita balik ke sana itu dapat cerita tentang ibunya, justru ibunya si Denny. Nah si Denny nggak pernah tahu kalau itu ibunya karena emang dirawat sama neneknya gitu. Nah berarti si neneknya kan abusive kan. Seingat aku kayaknya si Denny tuh karena neneknya. Cuman pastinya Denny meninggal Iya, kenapa aku nggak pernah, nggak berani ngelihat, maksudnya mungkin karena aku selama punya di rumah nggak pernah ditanya. punya bond. Ya nggak mau tahu gitu, maksudnya aku punya bond. Aku tuh ini sekarang kayak ada orang di keluarga aku baru meninggal, tau gak rasanya? Kayak anak sendiri gitu. Makanya aku sampai nutup kolom komentar di Instagram. Aku nggak suka orang komen tentang Denny. Kayak enggak kayak gitu. Maksudnya enggak gitu. Kayak I cannot let me biarin aku berduka sendiri gitu. Aneh banget. Itu cuman emang nggak tahu dia kenapa meninggalnya ya. Iya. Jadi ini cuman ya Padahal yang pasti selalu inget tiap episode pasti antara Pak Adem sama Nunu. Emang kita nggak sempet ya, Nu? Nggak ada. Memang nggak bahas. Nggak pernah ke review. Kemarin gue juga udah nge-recall aja, gue buka lagi videonya. Nggak ada. Yang kita di Amerika itu. Iya, yang ngebahas itu cuman si ibunya meninggal, terus udah pas lagi ibunya pamit keluar gitu, saya udah keluar, Denny masuk, terus dia Sarah berusaha untuk jadi jembatan bahwa ini ibu lo, ini Denny, terus dia bilang Kan enggak, nggak gue nggak kenal gitu dari kecil. Nah, akhirnya ibunya tuh udah nangis kayak ini tuh gue tuh nyokap lu gitu, gue nggak tahu siapa lu. Minta pulang lagi. kita pulang, Pulang yuk. minta pulang ke Indonesia maksudnya. Pulang yuk. Oke. Iya. Ya udah deh. Nah dari situ udah Sarah cuma cerita bahwa kayaknya dari keluarganya yang dititipin Denny itu ibunya neneknya. Jessie ya. Nah, Dititipin, diambil. Diambil ya, pokoknya diambil. intinya di tempat dia ngedein si Denny itu. Nah ini sih langsung kutak-atik katuk lagi, balik lagi gue ya. Kemarin gue kan begitu tahu, oh mungkin Demon-nya si ini gitu. Terus akhirnya gue coba cari tahu gitu, si Demon itu siapa sih gitu. Sampai akhirnya ada film Hereditary namanya. Nah di cerita itu dia neneknya bikin perjanjian sama si iblis ini, dan si iblis ini intinya kalau misalnya lu memberikan persembahan yang tepat, dia akan mau. Sampai akhirnya dia dijelaskannya bahwa ditumbalin nih cucunya. Iya, yang kena tiang itu kan. Ya, nah ternyata Iya lagi. dia tidak mau karena perempuan. Maunya laki-laki, makanya dia larinya ke kakaknya.
gue langsung kepikirannya gitu aja. Apa jangan-jangan ya, maksudnya gue Ini kata-kata katuk ya. apa mungkin saat itu kejadiannya mirip si Denny lah yang di situ, makanya dia masih pure soul gitu loh. Itu yang gue nggak tahu, tapi jadi kayak menyimpulkan sendiri seperti itu. Tapi baik lagi kita kan nggak pernah tahu di siapa nih, si demonnya siapa. Tapi intinya yang akhirnya gue track back lagi itu ada momen dimana Mbak ngelihat ke cermin persis sama kayak waktu kita di collab itu. Mbak lihat ke cermin terus Fadi nanya, ada siapa emang Mbak di situ? Banyak Apa yang Mbak lihat? anak-anak Banyak anak-anak. Dan setelah gue Masuk sih logika lu sih. Iya, gue juga cari tentang si Demon itu. Itu malam pas kita ngobrol sampai pagi gue nggak tidur karena di situ juga gue tetap ngerasa bersalah dan who the fuck is this guy gitu. Jadi ya beberapa yang dia captive anak-anak. This fucking demons. Gambarin nih. Ya. Udah gitu ini kan yang abang lihat. Kan lu ngeliatnya jauh. Lu yang lihat duluan loh, Wak. Iya, abang yang lihat terus baru Nunu gambar dulu Baru atau lu gambar gimana? besokannya. Enggak, baru gambar. Enggak, tapi Nunu udah lihat dulu. Tapi Vision, diam. yes. Tapi Diam. nggak ngomong. Nah, pada saat Bang Fadi jelasin, Nunu tuh kayak coba Lu gitu. sampai itu tos gitu. Ini kalau nggak salah Nunu gambarin ini adalah ketika gua tiba-tiba itu posisinya Denny dulu ya. Kita tuh yang lagi tidur di mobil bukan sih? Denny dulu jalan. Yang kita Iya. mau ke SF. Nah, itu yang mungkin makanya tadi sempat ngobrol juga di depan sama Erik. Aku yakin 1000% tuh Erik nggak tahu tentang masalah Journey to Annabelle gitu. 2000%. Iya. Nah, percaya atau enggak di Cheers mobil dulu, bro. di mobil Biar nggak slack. di mobil itu pada saat lagi berjalan, Denny itu udah takut. Maksudnya gini, gue tuh kayak kok bisa pas ya? Pada saat kita jalan mau ke sana, Denny masuk ke Sarah bangun bilang dia nggak mau, I don't want to go, balik lagi ke situ. Fadi ngebujuk, selesai Denny keluar, lu ngeliat. Jadi maksud gue kayak gini, vision lu itu ngeliat bahwa itu, gue ngeliat tuh di Preston tuh ada di zona gede gitu. Ya gue inget tuh. Nah, maksudnya gue, lu aja punya vision. It means kan di kejadian yang sebenarnya mungkin di dimensi lain, Denny juga pasti udah kelihatan. Makanya Denny nggak mau pulang. Kayak udah ditungguin. Ya gue inget tuh. Posisinya kita lagi tidur lelah banget, Rick. Oke. Wah itu capek banget kan, journey ke Amerika tuh capek. Makanya kita nggak mau balik lagi ke Amerika. Kita lagi pules semua. Tiba-tiba Nangis, ada suara nangis. Gue kebangun kan. Itu nggak ada yang megang kamera, gue tidur semua. Itu kamera GoPro, semuanya di mobil standby. Kagak Tapi dinyalain. kan kagak dipencet Nggak kan. Kayak belum nyambung nyawanya semua. Iya, maksudnya emang udah ditempel. Emang kalau misalnya ada apa kita langsung roll. Itu kaget banget karena semuanya tidur kecuali driver. Pak Adem aja tidur. Iya. Dan itu highway-nya tuh gelap banget ya. Iya. Terus tiba-tiba ada yang nangis ketawa. Cing, gue mimpi apa bukan? Pas gue lihat, lah, Mbak, melek Mbak. Padahal Mbak tuh lelah banget tidurnya. Terus gue bilang, terus suaranya gue kenal. Denny, gue bilang gitu. Gue Wisnu bangun, Niu, abis itu Pak Adem bangun. Enggak, lu giniin gua. Wah. Iya. Terus nggak ada yang kamera. Gua langsung ambil kamera, gua nyalain, audionya belum nyala. Ya pokoknya udah kayak kayak gini. baru pada bangun itu kayak. Terus Denny nangis kayak nggak mau kayak kenapa? Gue bilang gitu. Pokoknya nggak mau kesana gitu, pengennya pulang. Kan gue nggak ngerti apa-apa ya. Gue nggak ngerti apa-apa kayak dia ada traumatik aja waktu di sekolah itu. Saat itu. Gue mikirnya dia traumatik di sekolah itu karena mungkin dia dulu salah satu Anak yang di situ. anak yang di situ, terus meninggal di situ. Gue mikirnya gitu. Iya, kita mikirnya semua gitu. Enggak, udah pokoknya tenang aja, pokoknya kita jagain gitu. Udah segala macam bujuk. Akhirnya udah aja. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa pas gue lihat jalan ke depan, gue ngelihat si Preston di kaca mobil lebih tepatnya. Di kaca mobil dari belakang, di atas Preston itu tuh ada kepala. Terus Wisnu juga dapat tuh. Terus akhirnya Bang Fat lihat apa? Hah? Emang lu tahu gue lihat apa? Iya. Gue takutnya gue halu kan, kayak anjing ini jelas banget, Rick. Karena gue nggak tahu cara si ini gue gimana ya. Yang Mbak bilang ada lah gue apa segala macem, gue nggak pernah tahu, tapi gue selalu mendenial itu.
cara gue mendenial adalah bahwa apa yang gue lihat pasti gue ganti. Kayak contohnya nih, Sardik misalnya lu punya pikiran apa sesuatu, ya kan lu punya bayangan di sini, pengen lu ganti bisa dong. Ya. Bisa dong, Bisa. ya kan? Tapi ini nggak Kayak bisa, misalnya kan? gue lagi ngebayangin Wisnu, terus tiba-tiba gue ganti deh, gue Angelina pengen Jolie. ganti mukanya Eric gitu, atau yang paling gampang yang selalu gue kasih contoh dari Anne Hathaway ke Angelina Jolie, Iya. itu bisa gampang switch gitu kan. Nah ini tuh yang selalu diliatin ke gue kayak, kok gue nggak bisa ganti ya? Kayak gue mau ganti ini nggak bisa, itu terus kayak anjing apaan sih nih? Terus akhirnya gue cerita ke Wisnu, ya maksudnya di mobil itu, gue ngeliat Preston Castle tapi di atasnya kayak ada kepala gede sambil apa? Hitam lu bilang kayak. Ya, tapi ada merahnya tetap. Hitam Gue ngeliat ada merahnya. api-api gitu. Ya, nah gue ngeliat cuma segini doang, Rick. Oke. Segini doang nih. Saking gedenya itu kepala. Oke. Segini doang gue liatnya. Ya. Terus Wisnu langsung, iya itu sama aku juga lihat bang. Bang Fat bilang, Mas Nu ada crown, ada kayak tanduk-tanduk gitu di kepalanya. Iya. Which Itu is yang crown. besoknya Which is crown. Mas Nunut tuh Yes. Iya gambar. Yang harusnya aku gambar, mungkin dapatnya nanti kali ya, tapi momen itu kayak aku tiba-tiba ke belakang, Ya udahlah gambar lah. aku gambar sendiri. Dan itu nggak ada yang tahu, maksudnya saat itu nggak ada yang tahu instruksi itu, makanya di momen itu gue sempet yang ngomel gara-gara Itu udah agak sedikit menyalahgunakan momen sih, harusnya kan gambar ntar masih bisa nanti gitu Iya. pas itu, karena kita kan Lagi durasi itu persiapan dulu. cuma 8 jam, ya kita gunakan semaksimal mungkin. Jadi kalau pada saat nanti ya pas selesai aja gitu, karena kita buang-buang waktu kita pas. Nih gue cerita syuting sedikit gitu. ya kejadian karena gue di sana. Iya, Tengah. ada Bang Fat. Padem hat-trick dengan apa, Wisnu hat-trick dengan apa, karena mereka cuma menjalankan apa yang mereka rasakan. Iya. Sedangkan gue, I see everything. Oke. Ngambek sama Padem, marah sama Wisnu. Gara-gara Wisnu tiba-tiba pergi, ngegambar sendiri, Iya. gua, Mas Nu, lu gambar di sini, gua jagain. Iya. Padem ngamuk-ngamuk, bentar dulu, gue bilang, sabar dulu. Gue tahu waktunya memang mepet banget. Karena setiap lokasi itu kita nggak punya waktu sebebas-bebasnya kayak di Indonesia. Iya. Di sana tuh very strict. Jam 12 tank pergi Nah, gitu ya. sedangkan itu udah mulai mau gelap dan banyak banget persiapan yang harus kita siapin. Dan waktu itu udah mau mulai. Gue bilang, tunggu kasih waktu Wisnu gambar. Wisnu jadi gambar cepet-cepet kan segala macam. Nah dia gambar ini. Gitu. Nah gue nggak tahu alasannya kenapa Wisnu tidak bisa Nunggu menahan atau menunggu untuk gambar. Dan gue juga tumben-tumben ya, Mas tuh nggak apa-apa lu gambar situ ya, gue jagain. Gue yang ngomong sama Padem, udah lu nggak usah kesel. Iya. Itu tuh kayak mau syuting, Iya. tensi udah tinggi. Betul. Ini berdua udah mau berantem. Dan lagi-lagi gue di tengah. Gitu. Gue gak tahu kenapa tensi sangat tinggi banget mau syuting tuh. Makanya si Fahri bilang, si setan ini seneng kalau kita emosi gitu. Nah, Iya. itu kan akhirnya kayak kalau lu balik lagi ke kita collab, sama kan tensinya tinggi tuh pada saat nutup itu tuh. Nah itu tuh makanya gue langsung kayak, "Wah, anjing kok keulang lagi gitu loh. Iya. Dan di diri kita tuh kayak di drive untuk mewujudkan mereka gitu. Oke. Rasanya ya. Yuk, kita ada. Yuk. Jadi supaya kayak apa ya? Dengan kita gambar, dengan kita acknowledge, dia juga makin into ke realmnya kita. Oke. Mungkin ya, ini ya. Wow. Tapi kayaknya sebenarnya mereka tuh nggak suka di itu, no. Jadi Kayak- mungkin yang ngedrive Nunu tuh leluhur. Bisa jadi. Jadi Mereka- leluhur yang ayo gambar aja gitu biar kasih lihat gitu. Jadi sempat yang Sean ya bilang ya, pertama kali ya. Kenapa kadang mereka suka marah? Karena mereka tidak suka terekspos. Oke. Katanya gitu. They don't like to be exposed. Bahwa makanya kadang-kadang kan Demon tuh pada saat ditanya namanya nggak langsung nyebutin kan. Karena they don't like to be exposed. Karena udah ketahuan mungkin mudah untuk gue nggak ngerti. Mungkin misalnya baik lagi kan. Karena itu kenapa alasannya setiap kali eksorsisme selalu ditanya dulu namanya dulu. Sebenarnya itu ya semini-mini pengetahuan yang gue dapat, gue tuh kayak gue akan kejar namanya. Pada saat kita investigasi pada malam itu, yang ada di pikiran gue cuman who the gangguin Sarah, I will get the name today. Yang ada di kepala gue itu doang gitu loh. Jadi untuk Sarah Dix nih, gue selain gue mau minta maaf, tapi hujatan sebesar itu untuk gue, ini agak aneh nih, Cap. Karena biasanya lu kalau dihujat lu akan mental lu akan down. Nggak tahu somehow I'm happy.
I'm happy dihujat. Kenapa? Karena artinya they love you gitu loh. Iya. Kayak gue membahayakan nyawa lu Cap, and then they love you so much, jadi they hate me for that. I'm okay with that. Jadi kalau ada yang nanya Eric kayak gimana, I don't kayak okay. Gue sorry banget sama apa yang malam itu terjadi. No. Gitu. Kita justru sebenarnya hari ini itu tujuannya untuk kayak figuring out apa gitu. Maksudnya bukan masalah buat gue pribadi ya, gue pribadi. klarifikasi, Iya, Bukan. buat gue pribadi tuh Karena emang gak ada apa-apa. yang terjadi udah terjadi gitu. Karena apapun itu gue yakin it happen for a reason. Nah, reasonnya itu yang gue pengen cari tahu sekarang. Maksudnya kita dari segi yang memang selama ini kita jalanin, kita sharing informasi. Siapa tahu lu kepikiran apa atau misalkan you can figure out something yang akhirnya mungkin connecting the dot. Karena terus terang sampai terakhir aja kemarin sempat yang gue share foto ini ke Eric. Yeah. I'll get you the idea about these photos, right? Terus Eric yang ngomong, kok bisa ya Mas D? Kenapa ada 9? Kenapa ada 9 sosok? Ada yang kepikiran nggak kenapa ada 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then the freaking payment 9. Yang terakhirnya 9. Kayak Ini kalian ngobrol di waktu yang beda-beda semua ya? Exactly. Terus tadi ditanya sama Mas D, ditanya kan ke Mas D. Mas D bilang nggak tahu. Jadi apa yang dia lihat doang yang digambar. Dia Kenapa harus 9? Kenapa 9? Kenapa Cap? You always mention 1 sampai 9. Iya kan? And then Terus gambarnya begini ditanya pasti juga. Kalau itu kan waktu itu awalnya ketemu sama yang sosok serial killer di White Hills itu. Pas ditanya siapa, kenapa kamu gitu sampai 9 gitu kan? Itu 9 korbannya dia gitu. Emang ada 9 orang korbannya dia gitu. Ya, itu pertama kalinya ketemu Iya. si sosok itu. Iya. Nah, yang kita pikir itu adalah Menjelaskan menjelaskan korban. ya, tapi sebenarnya Iya. sosok itu dia juga bilang ada 9 korban. Iya, emang dia. Cuman mungkin sosok si ini yang menguasai dia. Iya, Gitu. kira gitu ya. Referring to itu. Referring itu, jadi mungkin ya nggak tahu deh dia ngelakuin itu dulu gimana. Pada itu saat dia jadi yang ada di serial kepala killer gue gitu. sekarang adalah kayak I know Saradix will hate this, tapi yang ada di kepala gue tuh adalah like what is the connection? Kita kan sekarang kan mau connecting the dot, ya kan? These fucking demons, ya kan? And then what is the connection to the serial killers? Nah, Iya, yang menguasai. yang menguasai. Heeh. Jadi pada saat dia meninggoy, diambil, gitu. Bisa gitu. Tapi emang kayak karena Itu paling masuk akal dan seringnya begitu. karena dikuasain gitu. Nine Bodies emang ada. Maksudnya emang dia karena pada saat komunikasi aku ngeliat memorinya. Serem banget. Gitu. Ada memorinya si siapa sih namanya? Serial killer. Jeff siapa gitu, ada siapanya gitu. Hah? Aja Jeff siapa gitu. Tuh, ada orang. Serial killer. Oke. Ya. Dan akhirnya kita bisa menyimpulkan after all this time kita dealingnya sama Pak Min. Pak Imin. Anjing Jadi Pak gue Imin. kayak mau membenarkan tapi kok kayak salah, Pak Imon. Nah ini nih, gue baru tahu itu kemarin pas gue landing, Pak Dem nelfon, tidur ya di pesawat Pak Dem, handphone mati. Gue bilang kenapa? Pak Dem ngejelasin kemarin ada yang komen. Si siapa namanya nih? Ada yang nyebutin Pak Dem ngobrol sama gue sampai 4:30 pagi, men. gini ya. Exactly, Kata- yes. chat. Kata Toi Le Mouse 31647869 enggak ada. Enggak, bukan. Sebenarnya bukan yang ini sih komennya. Ada berapa satu ya? satu yang ini yang dia sebutin timelinenya itu Ya, yang menitnya pertama ya. ada. Dia nyebutin di timeline itu awal-awal gue nggak bahas sama Sarah. Pak Imon enggak lah, kan soalnya kan dibilang katanya disebutin tuh yang Pak Imon, katanya gitu. Pas gue denger lagi enggak, cuman gitu doang. Gue sampai yang masa iya sih? Enggak ada koneksinya. Nah, Mbak udah ngomong Pak Imon? Belum. Jadi kita cuma ngebacain komen waktu itu. Ngebacain komen. Karena di komen itu paling banyak responnya, reply-nya sampai 500-an lebih, dan si Mbak otomatis kan jadi top kan karena banyak yang bilang up gitu. Terus gue juga sebenarnya pengen tahu, gue klik pas lagi yang teriak itu, enggak, bukan, dia nggak ngomong Pak Imon, dia cuma woi gitu doang kan. Enggak lah, gue cuekin aja gitu. Maksudnya kayak enggak lah, mereka cuman bukan ngasal cuma menyimpulkan sendiri aja gitu. Udah,
Nah dari situ masih belum ngeh juga. Pada saat akhirnya kita ngebahas, gue cari tahu tentang si Paimon itu sendiri kayak apa sih, pengen tahu aja gitu. Loh kok suka captive anak-anak, terus ini segala macam, nomor 9, iblis ke-9, terus gue mulai ada rasa kayak oke, gue pengen cari tahu. Sampai akhirnya ditarik mundur lagi, ada Om Sukma yang pertama kali komen Ica tuh. Om Sukma ngasih gambar ini. Yang ternyata nih versi udah di di AI gitu, dari gambarnya Nunu gitu katanya kan. Terus gue mikir crown, loh. Iya, bukan horn, bukan tanduk. Crown. Begitu pada saat lihat si demonnya yang Paimon itu pakai Crown. Ada crownnya juga. Ica ngomong kan, loh kok sama kayak ininya Wisnu gitu kan? Iya. Nah ternyata ini, ini kan ini ilustrasi aja. Tapi intinya hampir sama dengan yang ada tuh sebenarnya di YouTube gua tuh. Coba aja googling deh. Bukan horn, dia horn. malah apa namanya? Crown, kayak crown. Nah, represent crown gitu. Ini dari ini ya? Ini dari ini di iya ternyata masuk ternyata. Nah terus yang lucunya lagi, di gambarnya Mas D, coba yang ini deh. Mana yang bisa itu ini? Di gambarnya Mas D, yang paling belakang. Paling belakang. Pas Dan gua, ini jam 4:30 pagi. Iya, gua kirim ngobrol sama Chief, sama Pak Dem, gue bilang, ini kebetulan atau gimana sih? Coba lu hitung, ada berapa entitas di situ? 9. Terus udah gitu coba yang gambar yang ini deh. Nih yang di portal, coba gambar. Sketsa. Mas D yang udah ada ininya. Yang yang belum ada ini. Nah, yang udah ada orang ya. Ya ini nih ujung. Lihat yang kiri bawah. Oh ini ya. Nah, itu dia. kenapa ada tanduknya? Ada horn. It's the crown. Jadi kayak kok terlalu banyak Coincidence. nih itu. Itu pas ditanya ke Mas nih, dia bilang apa? Mas D bilang gini, aku cuman lihat gambar apa yang aku lihat. Nih, ada siapa? Itu, nah itu juga dikasih gambaran yang putih itu leluhur sebenarnya. Yang ini leluhurnya Sarah. Mbak. Ada ibu. Leluhur yang dijagain. Jadi kalau enggak, 3 biji. Si nenek-nenek itu kan di awal kan ada nenek-nenek yang ngingetin kita untuk hati-hati. Nggak tahu itu. Itu kayaknya Akamsi kayak. Oke. Kayaknya sih. Local. Oke. Yang dulu pernah kita encounter juga. Jadi tempat kita buka portal sebelah sini. Oh, pernah. Iya, Pernah ternyata ya. Pernah. di mana? Yang awal kita pertama kali ke Di lokasinya di mana? Ada gambarnya kok neneknya. Oh ya? ya, tempat kita kita control room, sini tempatnya suci di bawah sini. Ada gambarnya. Iya enggak, maksudnya aku lagi Kita recall. dulu awal kesini dulu, udah Yang beres. bawah. baru Oh di situ, Yes. yang tempat yang pertama kali Mbak encounter itu yang pakai alat Erik. nenek yang nenek itu di situ, di bawah situ. Yang kemarin kita nggak kembali, jadi ya kita sama sekali nggak nyentuh itu lagi Oh iya, di iya. bawah. Yang agak kesana ya. Oh ya, isi. Yang aku jalan sendiri sama Nadif kalau nggak salah. Nah itu dia. Oke, untuk saran diksi ya, sekali lagi, I don't know about this, ya. Kalau misalnya, kamera lo itu. ya ini ya, oke. Kalau misalnya ini sebuah settingan, oke, the one that need to set this, DMS, Iya. gitu loh. Diari Misteri Sarah, ini effortnya nih luar biasa. Like they need to be consistent from 2002. Kalau 2002, 22. berarti 2000. 2022, Yeah. right? Jadi kalau misalnya ini harus di setting, berarti lo harus punya vision dari 2021 at least, Iya benar. right? Di 2021 lo harus mikir, oke, by the time 2025 lo akan ketemu sama Ghost Ranger Indonesia. Iya, betul. Logically. Ghost Ranger Indonesia kapan mulainya? 2000? Udah lama, but no one notice us. Dia udah pernah punya acara di Net TV juga. Yeah. Kita dari 2019 sebenarnya. Ya bener dong, kalau di setting kan Harusnya gue udah dari Maksudnya awal ya. Paling Berarti dari lu baru kenal kemarin 2019 nih? 2019 gue udah sama Pak Dem udah salaman harusnya. Harusnya. Oke. iya bener, mestinya. But, maksud gue, untuk lu ngeluarin Ghost Ranger Indonesia di 2025, sedangkan you guys went to US 2022, Iya. lu kira akan sekonsisten itu? Lu akan nunggu selama itu? I don't think so. gua lagi nggak sabaran. Exactly. Padi lagi.
Iya. Sebelum gua lu kan musuh semua umat. Iya satu lagi Fat, gua mau ngasih tahu bro, kalau sebenarnya nggak salah gua mutlak ya. Oh kamera gua di situ. Nggak salah gua mutlak karena kalau lu pada nonton Saradix, the one that nantangin siapa yang paling kuat di sini? Siapa penguasa dari tempat ini? It's fucking you, Fadi. Okay, not me. Ya, Yeah? Me. So okay, ya aman. Jadi tadi udah kita bahas. Cap. Iya. You blame him. Right? Saradix, you blame him. Ya, gue udah bahas tadi di depan, ya kan, yang gue bilang bahwa ini mumpung, ya kan, kolaborasi sama Ghost Ranger, bahwa biar cepet nih dapetnya siapa, karena apa? Di situ muter-muter terus kan, karena kita nggak pernah tahu alat ini. Yeah. Sama lah kayak alatnya si Shaun. Siapa yang mau masuk, selewat ngomong. Yeah. Ngabisin waktu men, gue udah ngantuk, besok pagi gue syuting lagi. Akhirnya gue tanya, siapa penguasa di sini? Kenapa kalimat ini tidak pernah gue keluarkan? Karena gue trauma dengan kalimat ini. Ya lu pernah pakai itu. Nggak sengaja. Kalau misalnya tadi dibilang, lu di bawah alam sadar melakukan itu, nggak. Gue sadar. Iya. Maksudnya ya itu dia tadi, maksud gue like gue itu dari kacamata orang awam yang lu nggak tahu, gue nggak tahu. Lu tanya Shong, mungkin dia akan ngasih pendapat sama kayak gue. If it's a fucking momentum, gue nggak akan let it go. Pasti. Dan yang gue nggak tahu adalah how dangerous it is. Betul. Gitu loh. Ya. Gue bener-bener yang, dude, kalau misalnya gue mau pelajarin dulu DMS ini biasanya seperti apa sih? Cap, biasanya lu seperti apa sih? Maybe I will like precaution gitu loh. Kayak gue udah siap-siap. Oh, batas ini gue akan stop. Batas ini gue akan stop. Iya. Ini yang pada saat kita collab, I don't fucking know you guys. I'm so sorry. Enggak, Ya, lagian juga sebenarnya manusiawi juga. Kalau misalnya ada ambisi sama alat, maksud aku manusiawi gitu, nggak apa-apa. Itu ya kan Padem juga, Yang nggak tahu dimasukin nggak? Yang Iya. Padem ngomong sama Karena Maksudnya dimasukin. iya, Sama Maksudnya udah cukup menjelaskan dan itu juga lumayan untuk meredam Iya. emosi gue sih waktu itu. Nggak, soalnya memang itu kan apapun lah, kita nggak pernah tahu pengaruhnya. Kayak kalau gue selalu mikir gini, kayak Sarah atau Wisnu atau misalnya Mas D yang sensitif banget itu aja pasti punya impact gitu. Iya. Kadang-kadang impact ke kita yang normal juga kan ada, cuma kita nggak sadar. Nah itu yang akhirnya outcome-nya itu bisa macam-macam. Nah biasanya itu nge-trigger apapun yang dalam bentuk, kalau Sarah sebenarnya kalau dibilang ego tapi terlalu kasar ya, tapi maksudnya kayak ada rasa itu yang kayak tadi lu bilang kayak ini momentum nih gitu. Nah itu rasa itu yang digedein. Terus kayak misalnya kayak gue seumur-umur hidup gue juga nggak pernah segitu worriednya sampai gue lempar kamera dan ngomong tai itu. Dan maksud gue semua itu terjadi kalau ditanya is it scripted? Nggak ada. It happen, it is what it is. Jadi Eric begitu ya bener, logikanya memang karena Eric nggak tahu seberapa Gue ngeliat bahayanya. Cap sama Mas Nunu pelukan, Mas Nunu nangis. I was like, what I'm doing? Iya. Gitu loh. Kayak gue kalau bisa anjir gue bilang. Gue nggak tahu how to say sorry with you guys. I don't know gitu. Jadi itu dia ada satu rasa yang aneh pada saat Saradix they hate me, I'm happy. Ya, cuman Karena because they love you gitu. Ya kan berarti ini kan saya kalau sekarang berarti kita udah sama-sama tahu bahwa Denny itu udah safe, karena kan memang pada saat itu kan ada kalimat core mulut dia I'm safe now gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya itu ya kayak ini nih pertanyaan dalam diri sendiri gitu. Kalimatnya yang keluar waktu itu dari si Om Ip itu kan adalah apapun itu kita berarti harus prepare kan. Kitanya nih nggak hanya Ip aja, semuanya gitu kan. Dan memang setiap kali habis kejadian pun bisa di track back. Yang kemarin sama Ghost Ranger juga kita lebih terkontrol dibandingkan pas Klaten yang kita bener-bener yang kayak takut semua tuh kan. Fadil bisa lebih tenang, langsung tahu meluk Mbak, langsung ngecas kasarnya gitu kan. Kalau make safe tuh langsung ditempel tek gitu loh, Fadi itu. Nunu langsung udah otomatis sebelum Fadi bilang Nunu kaki, Nunu udah di bawah sebenarnya. Jadi kayak udah tahu tugasnya masing-masing dan Mas D langsung yang manggil. Aku nggak tahu ya prosesinya apa saat itu, tapi kayak udah tahu mesti ngapain. Nah mungkin misalkan one day kalau kita memang bersama Green sih Mas. Iya. Intinya
apapun kalau misalnya amit-amit itu terjadi lagi, ya kita semua harus lebih well prepared karena kita nggak pernah tahu. Kebetulan malam itu kita kolaborasi sama Ghost Ranger, portal itu terbuka dan si demon ini nyelinap di situ. Yang aku takutin cuma satu, si Denny pada saat dia nempel sama Ip aja, demonnya semarah itu gitu kan. Ini di rescue lagi. Gitu. Iya. Gue takutnya pada saat kita open portal, wherever it is, then the same demons will go hunt for. Ya itu ya kita. Sebenarnya nggak usah ada dibuka portal lagi. Aku udah tiap hari ngelawan ini, tiap hari. Aku bilang kan tadi. Yeah. Pada saat aku balik itu ada sesuatu yang ikut gitu di aku. Itu yang suara jahat itu tadi. Yeah. Jadi aku juga nggak tahu ya, nggak bisa ngasih jawaban gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kapan mau bisa syuting lagi juga aku belum tahu gitu, karena aku nggak tahu maksudnya sehat fisiknya sehat gitu, tapi secara mental untuk buka komunikasi itu loh, nggak buka komunikasi aja tuh aku kayak setiap hari tuh kayak aku bisa tahu kepekaannya tuh kayak jadi lebih dari biasanya. Terus jadi banyak semua yang escalate juga gitu. Nah tapi nggak enaknya juga kayak si suara ini makin keras gitu, maksudnya semakin apa dominan, bukan dominan, kayak nyata ini banget gitu. Yang biasanya mungkin cuman biasalah kalau kita pasti ada negatifnya gitu ya. Ini tuh kayak beneran ada suara Sarah gitu di dalam ini yang jahat. Ini posisi setiap hari ya, nggak syuting ya? Nggak syuting, tiap Gimana hari. Kalau syuting itu bahaya ya. Bahayanya itu. Setiap hari gitu. And what do you think, Cap? I mean, menurut lu pribadi nih, Cap, what do you need to do? Kemarin ke Jogja berkurangkah atau nggak ngaruh atau? Lumayan mendingan banget gitu. Tapi memang ini kemarin itu tuh Ke fisik mendingan? seperti biasa ya, ke fisik, tapi gitu ups and down. Jadi kayak I feel better, kayak aku kayak oh oke nih I feel fine, terus nanti enggak gitu, terus I feel fine enggak gitu. Ntar ada momen berapa hari oke, habis itu enggak. Tapi emang katanya prosesnya gitu. Terus aku tanya berapa lama ya sama om aku, ini kita akan berapa lama kayak gini? Katanya iya bisa sampai 6 bulan katanya. Terus aku tanya ini menuju apa sih? Aku tanya. Ini sebenarnya ke arah mana? Possession. Asli. Jadi mereka mau ya Iya. kayak film Emily Rose itu. Now, tim. Gue ngomong tim nih sekarang. What can we do to stop? Ya, gue juga dari tadi mikir gitu, Rik. Bahwa udah ke Jogja, udah ke sepupu omnya ke om. Om ada saran nggak? Kayak what suppose, apa yang harus kita lakuin? Dia gitu, bilang as a team? katanya kalau as a team dia belum ini sih. Cuman kalau untuk ke diriku, karena kan ini mungkin dia mempersiapkan aku ya. Karena kan aku yang harus ngelawan ini setiap hari mungkin itu ya, yang harus terdepannya dulu gitu. Dia bilang, Mbak jangan sampai ada 2 ya mbaknya. Gitu, karena suara itu tadi jangan sampai dia lebih dominan, jadi 2. Aku bilang ya aku coba, maksudnya aku akan berusaha sekeras dan sekuat tenaga gitu, karena ya itu, jadi sekarang bener-bener my faith ke Tuhan itu lagi bener-bener diuji gitu. What do you think, bro? It's your wife. Ya makanya kan balik lagi pas pembicaraan malam itu kan gue sempat ngomong gitu buat memang ada yang bilang wah seru, wah keren gitu, tapi It's not yang fucking seru, it's ya, not fucking Itu. keren. Oh, anjing, gue sama lagi komentarnya. ya terus gue Banyak bilang, banget yang komentar di DM gue, mau yang nggak kenal ataupun yang kenal, gila seru banget, kayak gue pengen ngomong nyet itu nggak seru. Exactly. Nah, Itu nggak seru, itu shit bahaya banget. Iya, Nah. I can amend to that. Iya. Nah, maksudnya tuh kayak
kalimat gue pada saat syuting kemarin itu kan gue bilang, buat kita kenapa namanya itu Diari Misteri Sarah, karena ini diarinya Sarah Wijayanto gitu. Iya. Diarinya Sarah Wijayanto tentang dunia misteri yang lagi dijalanin. Jadi kebetulan aja perjalanan kita itu kita kontenin sengaja memang untuk diceritakan. Tapi daily-nya kita juga ngalamin yang kayak seperti ini juga gitu loh. Makanya kan gue di pas interview itu gue bilang, yang orang nggak tahu adalah pada saat gue sampai rumah, Sarah sampai rumah tuh nggak ada yang tahu gitu. Nah, makanya ada terjadi juga hari ini di Ruang Tengah ini karena biar orang tahu yang kita lakukan tuh nggak sekedar konten. Ya memang kita bikin konten, tapi isinya dari apa yang kita kontenin itu nggak dibuat-buat gitu. Karena pada saat lu pulang, lu nggak tahu. Terus udah gitu juga ya selalu kalimat yang kita pegang teguh setiap kali syuting DMS itu cuma satu. Sarah selalu bilang, ceritakanlah yang benar, gitu. Jangan dibuat-buat. Nah makanya kita perlu diingat lagi apa yang kita kasih ke kalian dalam bentuk konten di YouTube itu ya apa adanya. Salah satu-satunya yang kita create itu cuman adalah syuting, jalan dari sana ke sini ya. Ini nanti naik ke atas. Ya, ini lu tahu lah. Lu tahu lah. Lu bisa komentar lah kayak gimana. Come on, it's not fucking settingan. Iya, maksudnya jalannya juga doang, tahu. jalan ke sana. Jalan. Maksudnya satu-satunya makanya gue bilang. Paling kalau udah built-in, salah-salah ngomong. Ya built-in tuh suka salah ngomong. Ya, Udah gitu skripnya baru dikasih pas hari H mau Jangan syuting. curhat lagi. Kan Curhat cepet ini. host jago. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Jadi Udah maksudnya built-in. Amin. itu. Aku juga bingung ya, tadi pertanyaannya bagus nih apa yang bisa dilakukan gitu ya. Paling paling gimana ya? Kayak latihan nge-shield itu sih Bang, tapi kayak harus ekstra. Jadi kalian harus selaras ngikat aku gitu. Kayak ngebus. Wait, Cap. Apa? Okay, you need to involve us. Iya, nanti satu-satu tapi Because maksudnya pada saat ini, if you ask Sarah Dix, they fucking hate us. No, not us. No, okay, man. Okay, me. Okay. Enggak, nanti Karena tapi lu hitungannya korban, bro. Anjing salah tongkrongan. Siapa itu yang ngomong salah tongkrongan? Anak tongkrongan. jadi nanti kalau misalnya itu biasanya satu-satu nanti aku akan kasih sesuatu supaya untuk memperkuat, Memproteksi. untuk memperkuat gitu. Dan gue sih yakin banget, maksudnya yakin banget apapun itu Tuhan sudah merencanakan sesuatu. Makanya gue kan juga komen tuh pas lagi di video itu gue bilang yang sudah terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Jadi kayak misalkan apapun itu pokoknya udah it's meant to be. Tinggal masalahnya kan kayak contohnya gini, pada saat kita mau jalan mau bisa naik sepeda, lu harus jatuh dulu. Apakah itu membuat lu berhenti naik sepeda? Enggak. Kita kalau misalnya kayak gitu, pada saat kita jalan pertama kali bayi mau jalan jatuh, kita kan berhenti belajar untuk jalan. Itu udah siklusnya hidup manusia. Pada saat kita jatuh, masih bayi jatuh, orang tua selalu gini ya, ayo bisa, ayo. Gitu. Akhirnya kita sampai sekarang bisa jalan, bahkan bisa lari. Nah prosesnya itu kita kemarin, memang udah harus terjadi. Kita harus sama-sama terjatuh. Lu mungkin harus ngalamin begitu, nggak tahu apapun setelahnya lu mengambil pelajaran apa. Dika juga pada saat itu melihat sesuatu di situ, dalam arti kejadian itu juga pasti mendapatkan pelajaran sendiri buat dirinya sendiri masing-masing. Gua, Sarah, Wisnu, Fadi, dan Mas D, kita pasti dapat sesuatu yang akhirnya kita diberikan knowledge baru nih diri kita nih. Nah tinggal masalahnya kita mau dengerin dan belajar dari situ atau cuman dicuekin aja gitu. Ya, gue bisa bilang I'm happy that ini terjadi sama kalian. Oke. Kalau nggak sama kalian, mungkin gue udah digebukin sama Nader Fadi. Oke. Mungkin portal gue akan udah nggak berfungsi sekarang. Ya, with Nader Fadi. Alright, so okay. What can we do for you guys? Itu pertanyaannya. Nggak tahu, paling istirahat dulu. Istirahat dulu, pasti kita istirahat dulu Jadi sama. jangan nanya kapan ada konten lagi ya, kita nggak tahu. Nggak tahu, lu masih punya stok nggak yang ditayangin? Kalau misalnya buat di DMS sih ada, tapi nggak tahu nih. Misalnya gue juga akan nanya juga, apakah kita perlu melakukan collab lagi nggak sama Ghost Ranger gitu? Yes, kalau gue yang nanya, maka jawabannya adalah 100% no. Right? So, but come on guys, I mean, kita udah terlanjur untuk Jump in. jump in di sini gitu lah. I mean,
ada saatnya gue harus berterima kasih atau gue harus appreciate what you guys have done for us, okay? Gue nggak bisa bilang let me help you guys, but if you need us, okay, we'll be there. Gue nggak tahu rencananya DMS, it's up to you guys. I'll be there, okay? Dika will be there. Ya, men. Mau nggak lu? Ya tadi diem aja dia. Apa sih gua apa yang kejadian kemarin tuh gue seumur-umur selama 10 tahun gue 2010 cari hantu tuh gue baru ngerasain kayak gitu. Nah. Dan terlalu menurut gue terlalu beresiko tadinya dan gue nggak tahu gue harus ngapain di sana. Jadi kenapa gue diem itu gue nggak mau berhentiin Erik karena Erik itu sebelum kemauan dia karena portal itu dan spirit box itu adalah satu momen yang dimana nggak bisa diulang. Betul. Jadi ketika ada yang berinteraksi kita punya mungkin dari 2019 kita punya ratusan video yang kita nggak upload karena memang nggak ada interaksi. Jadi ketika ada interaksi, walaupun gue muntah darah, gue pernah itu muntah darah sampai dari wajah ini keluar Gue udah hitam. minta maaf ya. Iya aman. Oke. Tapi jujur ya, nanti Baru mau gua tambahin bumbunya. Gue langsung ngasih tahu aja, gue ngasih tahu gitu loh. Tapi nanti boleh nggak gue ngambil dari video lo? Ada momen yang menurut gue tuh sebenarnya kalau dibilang lucu ya, looks lucu ya. Iya. Karena bayangin deh, Dika habis jatuh, gubrak gitu. Lo tahu nggak? Erik cuma gini, men, lo ngapain gitu? Terus dia gini, si Dika udah ketapar, jatuh men, lo jatuh. Wah gila lo. Terus tau gak dia itu? Dia bukain ini si Ghostbox gini, di komunikasi. Eriknya masih gini, si Dika masih yang, Wah anjing, itu iPhone. Sumpah. Itu Lu masih lihat video. Wah, itu bangke sih. Dikanya Erik lu parah Dikanya masih sih. tidur di sebelahnya. Duduk, terus lagi gini-gini. Wah gitu. Dia gini. Di sini ada siapa? Dinyalain temen lu. Men? Dik? Ayah, anjir. Dik? Woi. Anjir. Apaan sih? Anjir. Paling nggak gue tahu badan lu nggak kenapa-napa, men. Awas. Oh. Iya, men. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Iya. Lu sampai iPhone gua hancur itu. Makanya ntar gue izin ya, misalnya Itu mending, Padem. Itu mending. Yang waktu ini men yang lu bilang mundur. Gua mundur kan. Itu tuh ketusuk. Enggak, itu mah lu yang bego, men. Enggak, ketusuk gitu. Itu kamera gua 40 juta, gua baru kredit itu. Itu tebelah 2. Hah? Dari lantai 2 tebelah 2. Oh, karena jatuh ya. Enggak, gue suruh dia mundur. Gue bilang mundur, men. Mundur, ini udah gak ada jalan. Dia mundur, dia ngikutin gue mundur. Maksud gue mundur, lu lihat situasi dong. Karena di belakang kita adalah tangga 2 lantai yang gak ada pembatasnya. Dan dia mundur juga. Dan dia jatuh. Itu yang dia jatuh 2 lantai itu ya? Iya. Nah, yang parah yang itu yang kamera 40 juta Ada itu itu. hancur tebelah 2 sama ini. Udah, gue udah minta maaf, anjir. Kreditnya masih berjalan gitu. Epic. Kreditnya masih berjalan, kameranya udah Masih berjalan lagi. Iya. Mana gue Gua bayar? sekitar habis hampir 7 kamera udah habis. gara-gara dia. Enggak sih, gara-gara gue jatuh tuh. Oke, next. Oke. DMS, this is not fucking green, oke? DMS. Tapi emang sampai hari ini kayak diingetin lagi ya, yang bisa bantu aku ya cahaya Tuhan. Karena aku udah di marking besar sama yang jahat ya, aku udah di marking besar sama yang Baik. terang. Gitu. Sebenarnya ini kayak mungkin mengingatkan kita semua untuk ingat sama Tuhan. Iya. Kita tuh selalu punya pilihan, belajar dari hal buruk untuk jadi baik gitu. Cuman aku masih, kalau ditanya ya nggak tahu nih perjalanannya untuk apa gitu. Jadi ini lagi diuji banget pokoknya my faith ke Tuhan gitu. Aku juga berprinsip
in the absence of light, there will always be light. Iya. Dan itu kan Yakin gimana itu sih. caranya supaya nyala terus kan di sini. Nah itu, kalau untuk nyala terus kan aku nggak boleh kalah negatifnya. And it's hard. Susah banget makanya. Susah banget. Jadi aku nggak tahu kayak misalnya aku nggak bisa janji, oh oke nih gue besok syuting gitu, nggak tahu gitu kondisinya. Jadi belum tentu karena secara mental itu kan belum siap gitu ya. Kalau misalnya tanya mau collab lagi nggak, ya mau gitu. Tapi untuk kesiapan kapannya itu belum tahu gitu. Karena I have to be, aku harus tahu paling enggak. Aku bisa yakin bahwa oh oke nih kayaknya gue udah oke gitu ya. Itu tuh belum nyampe ke situ gitu. Karena masih dalam proses dan aku pikir bakal cepet. Ini udah cukup lama ya Bang? Dari udah berapa ya? Kita ya udah Ghost Ranger udah 2 kali tayang, udah hampir 2 minggu. 2 mingguan ya. Aku udah ke Jogja segala kan? Iya. Udah ke Jogja segala. Ya masih proses. Jadi ditanya oke nggak? Ya itu kadang oke kadang enggak. I'm Tapi so sorry, Kat. I'm so sorry. it's okay. Kayak nenek-nenek, gue cium tangan, eyang Kok dong. sama ini gitu men? Mana gua mau ngomong? Lu harapin cium tangan lu. Iya dong. Nah kita sambil nunggu kesiapannya dari Sarah untuk balik kembali lagi. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya Sarahnya nggak fit, artinya mungkin nggak usah kita bicara demon, jangan-jangan yang lokal ghost saja bisa nyakitin mungkin ya gitu, membahayakan. Jadi makanya nggak ada salahnya kita nunggu waktu aja sampai Sarah untuk bisa recovery lagi 100% energinya balik, atau misalkan apapun itu yang terjadi di Sarah cepat aja untuk bisa balik. Bukan dalam hal untuk buru-buru syuting nggak, tapi untuk pribadi kesehatannya Sarah yang baik dia physical ataupun non physical gitu. Gue sempat bilang juga sama Padang mau lihat telepon. Ya kita nggak usah syuting dulu aja nyampe benar-benar clear, mau 6 bulan kayak mau 1 tahun kayak kita nggak usah syuting. Atau kalaupun lu mau maksain syuting, boleh nggak sih kita syutingnya sama pocong aja gitu, kuntilanak. Atau aing mau gitu, aing semu. Iya kayak anjing bahaya banget syuting kayak gini. Mungkin juga Saradik bisa main-main, subscribe juga di channelnya Ghost Ranger gitu kan, supaya ya maksudnya apapun itu update-nya kita bareng-bareng. Karena tadi gue udah bilang sama Ghost Ranger juga sebelum kita mulai syuting, ya mungkin apapun itu nggak tau, gue yakin aja apapun itu pasti segala sesuatunya dipertemukan dengan cara tertentu atau dengan maksud tertentu. Mau baik mau buruk, tapi pasti intinya ada maksudnya. Nah itu yang gue harap sampai detik ini Sarik juga udah nggak usah lagi oh salah Erik salah enggak, karena memang sudah ditentukan sama semesta dan jalannya seperti ini. Tinggal kita sama-sama nunggu aja nih akan dibawa kemana sih kita sama semesta dan juga sama Tuhan ini rencananya mau dibawa kemana nih. Kita dengan Ghost Ranger tuh mau dibawa kemana sih sebenarnya. Nah itu yang masih kita juga belum tahu. Cuman gue udah bilang sama Erik, lo oke kalau stuck with us gitu, karena apapun yang kita udah mulai pasti punya rencana gitu. Kita nggak tahu apa. Silakan di closing. Oke. Tuh.